Halo semua, kami dari kelas 105 kelompok Sulawesi ingin menjelaskan tentang salah satu provinsi di Pulau Sulawesi. Berikut adalah anggota kelompok kami. Kami akan menjelaskan salah satu provinsi di Sulawesi, yaitu Provinsi Sulawesi Utara yang beribu kotakan Manado. Berikut adalah penjelasan singkat tentang Manado. Manado merupakan ibu kota dari Provinsi Sulawesi Utara. Manado terletak di Teluk Manado dan dikelilingi oleh daerah pegunungan. Di dalam kota Manado terdapat banyak sekali daerah kecamatan dan kelurahan. Wilayah kota Manado terdiri dari wilayah daratan dan wilayah kepulauan dengan luas keseluruhan 15.726 ha. Wilayah kepulauan meliputi Pulau Bunaken, Pulau Manado Tua, dan Pulau Siladen. Secara administratif, kota Manado terbagi atas 11 wilayah kecamatan dan 87 kelurahan. Wilayah kecamatan yang ada di kota Manado yaitu yang pertama ada Kecamatan Malalayang, Kecamatan Sario, Kecamatan Wanea, Kecamatan Wenang, Kecamatan Tikala, Kecamatan Paal II, Kecamatan Mapanget, Kecamatan Singkil, Kecamatan Tuminting, Kecamatan Bunaken, dan yang terakhir ada Kecamatan Bunaken Kepulauan. Setelah mendengarkan penjelasan singkat tentang Manado, kami akan lanjut ke suku di Manado. Suku di Manado itu suku apa sih? Suku Minahasa. Suku Minahasa adalah kelompok etnis yang berasal dari semenanjung Minahasa di bagian utara Pulau Sulawesi di Indonesia, yang merupakan suku bangsa terbesar di provinsi tersebut. Dalam sebutan etimologi, Minahasa berarti menjadi satu. Sebutan ini pertama kali muncul dalam laporan Residen Manado J.D. Hirstein kepada Gubernur Maluku tertanggal pada 8 Oktober 1789. Sebutan-sebutan sebelum munculan nama Minahasa termasuk antara lain Minaesa atau Maesa dan Mahasa. Keduanya yang mempunyai arti yang sama dengan Minahasa. Daerah Minahasa dari Sulawesi Utara ini diperkirakan telah pertama kali dihuni oleh manusia dalam ribuan tahun Eseman ketiga maupun kedua, dan suku asli di sana yaitu Minahasa. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam adat istiadat yang ada di Manado. Adat dari Manado yang paling terkenal adalah Monondiaga, merupakan sebuah upacara adat yang biasa dilakukan oleh suku Minahasa, terutama yang berdiam di daerah Bolang Mongondo. Pelaksanaan upacara adat ini sendiri adalah untuk memperingati atau mengukuhkan seorang anak perempuan ketika memasuki masa pubertas, yang ditandai dengan datangnya haid pertama. Upacara adat ini dilakukan sebagai bentuk syukur bahwa anak gadis dari orang yang melaksanakan upacara adat ini telah menginjak masa pubertas. Dalam upacara adat ini, sang gadis kecil pun daun telinganya ditindik dan dipasangi anting-anting layaknya gadis yang mulai bersolek. Kemudian giginya diratakan atau dikendaung sebagai pelengkap kecantikan dan tanda bahwa yang bersangkutan sudah dewasa. Rumah panggung atau wale merupakan rumah adat orang Minahasa di kota Manado. Rumah panggung ini zaman dahulu dimaksudkan untuk menghindari serangan musuh secara mendadak atau serangan binatang buas, tapi masih banyak penduduk yang membangun rumah panggung berdasarkan konstruksi rumah modern. Lalu pakaian adat Minahasa. Pakaian adat yang dikenakan oleh kaum pria Minahasa yaitu berupa baniang atau kemeja yang lengan panjang berkerah atau tanpa kerah yang dihiasi saku pada bagian bawah, sebelah kiri dan kanan, serta bagian atas sebelah kiri kemeja. Dan hiasan berupa sulaman motif padi, kelapa, dan ular naga pada bagian bawah lengan dan bagian depan kemeja. Lalu pakaian adat yang dikenakan oleh kaum wanita Minahasa pada mulanya disebut karaimo. Ada juga yang disebut wuyang. Pakaian ini terdiri dari kebaya model lengan panjang berwarna putih dengan bagian bawah berbentuk lipatan seperti ikan duyung dan agak melebar pada bagian bawah yang dihiasi dengan sulaman sujiber berbentuk bunga padi dan bunga kelapa, dan pada dada di sebelah kiri serta kembang kaca, piring, dan bunga melati yang berbau harum. Berikutnya kita akan membahas salah satu tarian yang berasal dari Manado. Tari Maengket merupakan jenis tarian daerah yang dibawakan secara berpasangan dan berasal dari Minahasa, Sulawesi Utara. Tari ini lahir dari kebiasaan gotong royong masyarakat Minahasa,
khususnya saat bercocok tanam yang kemudian berkembang dan biasa dibawakan juga saat ada acara sakral. Maengket berasal dari kata engket yang artinya pasang, nyalakan, buka jalan, kaitkan, dan sebagainya. Apabila dilekatkan awalan ma, dapat diartikan sebagai kegiatan tarian. Kegiatan dimaksud berkaitan upacara dengan tujuan menerangi, membuka jalan, dan mempersatukan masyarakat pendukungnya. Tari ini merupakan sastrawan dan antropolog lokal, ditemukan pada abad ke-7 oleh suku Minahasa. Di abad ke-20, tarian ini baru dikenal sebagai tarian adat secara luas. Dalam sebuah acara pagelaran, tari mangket ini biasanya dibawakan secara berkelompok dan berpasangan, yang terdiri dari 12 pasang penari pria dan wanita. Ada beberapa makna dan fungsi dari tarian ini dalam kehidupan masyarakat Minahasa. Di antaranya, satu sebagai ungkapan syukur, yang kedua menggambarkan kehidupan bermasyarakat. Kurang lengkap rasanya jika kita tidak membahas makanan tradisional Manado. Berikut adalah macam-macam makanan tradisional dari Manado. 1. Gohu. Berbeda dengan gohu di Maluku Utara, gohu Minahasa atau gohu dingin merupakan daging pepaya setengah matang atau muda yang diiris panjang dan kemudian dicampur dengan air, cuka, cabai, gula aren, jahe, terasi, dan bakasang atau fermentasi telur atau perut ikan. Karena berbahan dasar terasi, kuliner khas Minahasa memiliki aroma yang sangat tajam. 2. Es Brenebon. Selain makanan, terdapat juga minuman es yang paling terkenal di Manado, yaitu es Brenebon. Seperti namanya, es ini berbahan dasar Brenebon atau kacang merah. 3. Nasi jaha. Nasi jaha menjadi makanan wajib yang ada dalam tradisi pengucapan. Nasi jaha berbahan dasar beras, ketan, dan santan dibalut dengan daun pisang. Aroma dari rasa nasi jaha sangat kuat karena campuran rempah dan bumbu dalam yang dimasak dengan cara unik. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.